Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sari Pertiwi dengan NIM 211410027. Di sini saya akan mempresentasikan tugas analisa proses bisnis dengan judul Rencana Sistem Informasi Toko Sembako Hidayah. Yang pertama yaitu proses bisnis sistem yang ada saat ini. Dengan perkembangan teknologi, perkembangan komputer semakin maju, dan penggunaan komputer sebagai alat bantu untuk menyelesaikan pekerjaan di bidang teknologi informasi semakin meningkat di segala bidang termasuk ekonomi. Sebuah sistem informasi yang terkomputerisasi akan menghasilkan sesuatu yang lebih berharga daripada sistem yang diproses secara manual. Yang dimaksud adalah mereka terus menggunakan buku besar untuk mengarsipkan data mereka. Hal ini terlihat pada seorang pengusaha, bahkan UMKM yang memiliki data dalam jumlah besar dan memerlukan penanganan khusus serta waktu yang terbatas. Selanjutnya yaitu proses bisnis yang terjadi saat ini. Analisis sistem merupakan gambaran dari sistem informasi penjualan yang sedang berjalan pada toko Hidayah Grocery yang saat ini dilakukan secara manual atau belum terkomputerisasi seperti pada sistem pencatatan transaksi penjualan yang berisi data penjualan dan barang dagangan. Kemudian, proses pengecekan data persediaan yang ada masih manual. Bagi pemilik toko, yaitu langsung mengecek barang yang ada satu persatu dan data pendaftarannya masih ditulis di buku besar untuk disimpan. Berdasarkan informasi yang diterima, analisis kelemahan sistem yang ada di toko Kelontong Hidayah sebenarnya hampir sama dengan hasil analisis sistem yang ada, di mana toko Kelontong Hidayah masih manual atau belum terkomputerisasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti menemukan bahwa kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem yang ada saat ini lebih banyak berkaitan dengan proses bisnis yang dilakukan oleh pemilik toko, di mana pemilik toko merangkum data penjualan dalam buku besar dan terkadang pencatatan yang dilakukan juga sering salah eja oleh pemilik toko. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu meminimalkan kelemahan dari sistem yang lama. Dibandingkan dengan sistem yang baru yang akan dibuat nanti, proses transaksi bisa di sistem atau komputerisasi. Penjaga toko cukup mengklik sistem sesuka hati tanpa harus mendaftarkan keakuratan dan efisiensi transaksi seperti sebelumnya. Data lebih akurat dan lebih cepat. Selanjutnya yaitu proses bisnis sistem yang diusulkan. Yang pertama yaitu diagram konteks. Seringkali pelanggan merasa sulit untuk menentukan input yang lebih rinci. Proses yang diinginkan dan hasil yang diharapkan membuat pengembang tidak yakin tentang efisiensi algoritma yang mereka buat, sehingga menyulitkan sistem operasi untuk menyesuaikan interaksi mesin untuk mengambil alih. Fase prototyping melalui 7 proses, yaitu pengumpulan kebutuhan, konstruksi prototipe, evaluasi prototipe, pengkodan sistem, pengujian sistem, evaluasi sistem, dan penggunaan sistem, seperti yang terlihat pada gambar di slide berikutnya. Seperti terlihat pada gambar ini, yaitu yang pertama pengumpulan kebutuhan, yang kedua membangun prototyping, selanjutnya evaluasi prototyping, selanjutnya mengkodekan sistem, lalu menguji sistem, evaluasi sistem, dan yang terakhir adalah penggunaan sistem. Yang kedua, data flow diagram. Use case diagram adalah gambaran grafikal dari beberapa atau semua aktor, use case dan interaksi, di antaranya yang memperkenalkan suatu sistem. Use case diagram tidak menjelaskan secara detail tentang penggunaan use case, tetapi hanya memberikan gambaran singkat hubungan antara use case, aktor, dan sistem. Identifikasi aktor dan interaksinya dengan sistem. Sistem yang dirancang ini digunakan oleh dua aktor, yakni admin dan user. Interaksi aktor dengan sistem akan dijelaskan pada tabel berikut. Yang pertama yaitu admin. Kegiatannya yaitu login,
logout dashboard admin, kelola data barang, kelola data kasir, kelola data transaksi penjualan, kelola data admin, dan yang terakhir kelola profit toko. Namun, di kasir hanya ada 6 kegiatan, yaitu login, logout, dashboard kasir, melihat data barang, melihat data kasir, dan yang terakhir melakukan transaksi penjualan. Yang ketiga yaitu entity rational diagram. Use case diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML, menggambar interaksi antara sistem dan aktor. Use case diagram juga dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara pemakai sistem dengan sistemnya. Adapun rencana sistem operasional terbentuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu admin, yaitu login, dashboard, kelola data barang, kelola data kasir, kelola data transaksi penjualan, melakukan transaksi penjualan, kelola data admin, yaitu yang terakhir kelola profit toko. Sedangkan di kasir yaitu login, dashboard, melihat data barang, melihat data kasir, dan yang terakhir yaitu melakukan transaksi penjualan. Hasil dan pembahasan dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu kasir mengakses menu transaksi penjualan dan sistem menampilkan halaman data penjualan. Kasir dapat melakukan tambah transaksi penjualan dan mengisi form tambah penjualan. Jika benar, maka sistem menampilkan pesan berhasil melakukan transaksi, dan jika salah, maka sistem menampilkan pesan error. Untuk menghapus data penjualan, kasir memilih data yang akan dihapus, kemudian data berhasil dihapus. Kasir dapat mencetak dan data penjualan yang dipilih, kemudian data berhasil dicetak. Kesimpulan dan penutup dari presentasi yang saya jelaskan saat ini adalah pendirian usaha ini merupakan suatu peluang bisnis yang baik bagi kami. Apalagi jika kita perhatikan pada saat sekarang ini, krisis global yang sedang melanda, diharapkan dengan adanya proposal usaha ini dapat membuka wawasan pembaca untuk berkeinginan membuka usaha karena kondisi krisis saat ini. Tapi ada yang menjadi kendala dalam usaha ini adalah tambahan modal untuk pengelolaan dan pengembangan. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.